Guys, ini buka openingnya gimana ya? Ohayo Chang. Tapi hari ini sekarang bukan Ohayo, sekarang lagi Konbanwa, lagi malam. Jadi Konbanwa Chang. Sekarang aku lagi kerja guys, lagi shift malam. Ini tempat kerjaku, panti lansia di Jepang ya. Nih kalau kalian lihat itu mungkin agak kayak rumah sakit, ya kan? Jadi aku mau sharing-sharing, kan ini udah genap 2 tahun lah aku di Jepang. Juli nanti tuh aku mulai masuk ke tahun ketiga kerja di Jepang sebagai kaigo. Kaigo itu perawat lansia. Jadi kaigo itu perawat lansia ada 4 shift guys. Shift pertama itu disebut Hayade, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Niking itu dari jam 9 sampai jam 6 sore. Terus OSOD itu shift 3, itu dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Nah sekarang ini aku lagi shift 4, itu shift malam atau yaking namanya. Kerjanya tuh dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi. Sebelum aku lanjut lebih jauh, sekarang itu tanggal berapa coba guys? Sekarang itu tanggal 29, dan di Jepang itu sekarang lagi hari libur nasional. Ayo kita lihat. Nih ya, tanggal 29. Di sini tulisannya Showa no Hi. Artinya itu adalah hari peringatan era Showa. Jadi di Jepang itu kalender tuh nggak kayak kita Masehi. Intinya di Jepang itu tahun tuh ada nama-namanya lagi, kayak Reiwa, Showa gitu. Nah ini peringatan hari era Showa, jadi diliburin nasional. Hari Showa ini, hari libur ini tuh sebenarnya diperingati untuk menghormati Kaisar Hirohito. Kalau kalian pernah dengar Kaisar Hirohito, pasti pernah gak sih? Karena kayak kita semua belajar sejarah di SMP, SMA. Dia tuh kaisar yang paling fenomenal lah pokoknya, kayak terkenal banget. Dan itu tuh salah satu kaisar favorit aku di Jepang. Kenapa? Karena dia itu yang mimpin Jepang di era Showa itu, di era Perang Dunia II, di mana Nagasaki sama Hiroshima dibom. Dan dia adalah kaisar yang gak nyerah-nyerah gitu ke Amerika, yang kayak dia yang mimpin Jepang untuk sampai di level yang kayak bersanding dengan Amerika sampai perang itu loh. Kayak hebat banget kan. Sampai negara lain tuh juga memperhitungkan Jepang lah pada saat itu tuh, kayak wih, negara lain aja sama Amerika tuh nyerah, dia nggak nyerah-nyerah. Hiroshima dibom dia belum nyerah, Nagasaki dibom baru akhirnya dia nyerah kan. Intinya gitulah singkat ceritanya ya. Dan aku juga lagi baca buku nih, buku tentang sejarah Jepang dari zaman 1800-an sampai mereka akhirnya semaju sekarang, Jepang era sekarang lah intinya gitu. Judul bukunya kalau kalian mau baca, aku rekomendasiin banget. Judulnya Seikatsu Kaizen. Ditulis oleh alumni UI yang sekolah studi di Jepang juga tentang sejarah. Jadi itu benar-benar kayak keren banget bukunya. Menurutku itu layak untuk dibaca kalau kalian pengen nambah wawasan atau tertarik sama sejarah sih. Aku juga banyak banget di situ pelajaran yang bisa kita ambil tentang Jepang, kayak the best banget. Intinya aku kerja kaigo itu ya gini, kalau malam jaga. Next video aja kali ya aku jelasin tentang job kaigo yang secara detail per shift-nya ya. Kali ini aku mau ajak kalian lebih fokus ke apa yang aku lakuin ketika aku shift malam. Kan shift malam nih panjang, aku nggak tidur. Berapa jam tuh? Dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi. 16 jam gak sih? 16 jam boy, 16 jam intinya gitu ya. Aku nggak tidur. Jadi aku minum kopi. Kalau shift malam tuh aku bikin kopi. Nanti kalau jam 2an aku ngantuk lagi, aku bikin kopi kedua guys. Itu ya intinya tuh menopang mata. Ini aku udah ngantuk sebenarnya. Terus kalau misal shift malam tuh aku biasanya nih, aku belajar. Aku ngisi waktu. Aku masih belajar bahasa Jepang karena aku pengen N1. Aku mau ambil level tertinggi. Pokoknya gimana pun itu aku akan
seragam baru, make tarakang deh. Bacot banget kan, bacot banget. Intinya sekarang aku mau liatin selain aku belajar tuh ngapain, oke? Aku juga bawa hand body. Kalau misalnya aku merasa kekeringan, aku butuh kelembapan. Aku juga bawa kayak ini, aku liatin aja lah langsung ke tas aku yang tidak mahal ini. Pokoknya ini gak kelihatan kan? Iya iyalah, Witri gak kelihatan. Aku bawa jedai guys, karena aku capek banget ya, rambutku panjang. Kalau dikunjit mulu pakai ini, kepalaku berat dan sakit. Ini jedai pokoknya ya. Aku bawa amunisi. Ini HP yang buruk dari Indonesia dulu, tapi dia masih tetap dijaga sampai dia benar-benar isdet sendiri. Aku bawa roti, cemilan untuk menopang perutku, tapi aku nggak mau makan malam karena nanti aku buncit. Terus aku belajar ini buku bahasa Inggris. Aku bawa lipstick, aku bawa ini biar kalau jongkok masuk angin gitu-gitu ya. Muka micellar water. Ini aku bawa yang paket ekonomis biar gak berat. Terus ini harusnya nggak gini ya, ini harusnya nggak gini. Ini sebenarnya tadinya aku masukin ke apa coba, ke wadah. Ada di loker wadahnya, aku tadi langsung ambil aja, aku masukin sini. Memang sangat-sangat tidak patut ditiru guys. Jadi aku tuh ada loker sebenarnya guys, di tempat loker itu untuk menaruh barang-barang, tapi karena aku mau pakai jadi aku angkut ke sini yang penting-penting doang gitu intinya ya. Terus ya nih di sini nih kita tuh boleh bikin kopi dari sini, udah disediain. Terus aku tadi tuh dikasih McD, aku suka banget loh sering dikasih ini loh, makanan sama staff lain. Ini dari ayam McD tadi penuh kan, udah aku makan setengah. Terus tadi ada juga tuh kayak sop gitu, udah aku makan, tinggal sayur ini. Mereka tahu kalau aku nggak makan babi, jadi kalau ada babi mereka nggak kasih yang ada babi. Terus ini ada kue-kue, cemil-cemilan buat semua staff, jadi kalau sip malam tuh nggak kelaparan juga bisa dimakanin ini. Keren banget kan. Terus ini juga obat-obatan buat besok pagi, sebelum makan nenek-neneknya harus dikasih obat. Pokoknya gini-gini deh guys, kehidupan ini semuanya serba kanji kan, pusing kan, makanya harus belajar. Aman, terkendali, kondusif. Nenek please tidurlah dengan baik ya. Terus sambil mantau nenek-nenek dan bikin laporan juga buat besok pagi, ada laporan ganti sip kan. Terus kalau ada nenek-nenek yang bangun jam segini itu kan nenek-neneknya masih tidur, paling yang bangun-bangun doang mau ke toilet gitu, ganti popo, ganti pampasnya. Kalau yang gak bisa gerak lagi kan nenek-neneknya ada yang udah bed rest banget. Terus paling apa lagi ya, ukur suhu. Kalau misalnya ada yang demam nih aku pantau banget biar nggak gitu-gitulah, nggak yang serem-serem. Pokoknya tanggung jawabku adalah memastikan nenek-neneknya tetap aman, damai, sentosa sampai besok pagi. Jangan terjadi apa-apa. Nenek harus tidur dengan baik, jangan ada yang jatuh, jangan ada yang gimana-gimana, karena nanti kalaupun ada hal-hal kayak gitu susah bikin laporan tulis tangan pakai kanji. Itu adalah hal yang paling gue hindari. Tuh ya, kalau malam tuh sebenarnya nggak ada banyak-banyak kerjaan, tapi nahan ngantuknya itu loh guys, panjang waktunya tuh. Dan sebenarnya juga banyak sih perintilan-perintilan yang dikerjain. Cuma masih mending malam menurutku, karena nggak pusing. Kalau siang neneknya ngereok banget woy, sumpah. Neneknya drama banget. Jadi aku lebih suka shift malam. Garis besar kerjaan Kaigo ya, atau mungkin kita mulai dari yang shift malam aja sekarang ya. Nanti kita per shift kita bahas kali. Jadi pertama kali aku dateng, misalnya jam 5 itu kan, dateng terus kita siapin habis makan malam, obat buat sebelum tidur sama obat buat besok pagi setelah makan pagi. Terus kita bawa ke sini, terus kita siap-siapin semuanya. Terus apa lagi ya,
operan shift, dilaporin tuh yang pagi sampai siang sampai sore itu ada apa, terus dioper ke kita, nanti tanggung jawab kita kan buat yang malam gimananya gitu. Terus habis itu kita kasih makan, bantu makan, sikat gigi, ganti baju neneknya, baju tidur, terus kita bawa ke toilet, terus kita anterin ke kamar. Neneknya ada 9. Dan itu tuh sebenarnya kerjaannya basic kali ya, tapi weh, kita tuh kerja neneknya 9, ngereok semua, dan juga harus harus tepat waktu gitu loh. Waktunya tuh mepet, udah ditetapin. Mereka tuh jam 7 harus semuanya udah tidur, 7 malam. Jam 5 itu kita makan, sikat gigi, ganti baju tadi segala macem, itu tuh perintilan, pokoknya sampai jam 7 tuh udah harus beres. Nenek-neneknya kita kasih obat tidur juga itu kan. Kalau ada demam-demam kita pantau. Kalau udah tidur mah udah ya beres. Nanti jam 9 kita ukur lagi yang ada demam-demam gitu. Terus kita antar ke toilet juga kalau ada yang bangun. Apapun yang ada itu kita catat tiap jam, pokoknya semuanya. Catatan harus lengkap buat di operin besok pagi. Selain itu kita tuh harus bikin sarapan pagi guys. Jam 3 malam kita tuh udah mulai siap-siapin makan, masak. Terus pas paginya, pas jam 6 pagi kita mulai bangunin satu-satu nenek-neneknya. Batasnya tuh sampai setengah 8. Jadi jam 6 itu kita start bangunin satu-satu. Kita cuciin muka, kita sisirin, kita sikat gigiin, kita gantiin baju tidurnya jadi baju sehari-hari, baju main. Intinya gitu. Udah deh, kita kumpulin di meja makan, kita jejerin, kita susun lah sesuai seharusnya dia duduk. Aku sebenarnya ngantuk banget ya, jadi aku ngomong ngelantur, maafin. Kita antar juga ke toilet tuh pas bangun tidur tadi kan. Udah beres, udah cantik neneknya, siap makan tuh. Udah, nanti yang sip 1 dateng, sip 1 yang tadi, sip 1 jam 8 pagi udah dateng, bantu ngasih makan juga. Sampai jam 9 semua beres, udah makan semua, udah minum obat semua. Nah, aku tinggal laporan kayak apel pagi gitu, laporan malam, sip malam ke sip yang pagi. Oke, segitu dulu guys untuk malam ini, pengenalan tentang pekerjaan Kaigo di Jepang. Oh ya, di sini tuh di tempat kerjaku dan banyak tempat lah, intinya Jepang tuh udah sekarang muslim friendly. Jadi disediain tempat ruangan untuk sholat, kayak mereka tahu kita muslim, kita sholat gitu misalnya. Jadi kayak disediain tempat, aman aja, aman. Kapan-kapan aku bikin suka dan duka hidup di luar negeri kali ya, oke juga kali ya. Intinya gitu aja guys, intinya udah, aku capek banget, kepala aku sakit. Ngantuk, aku gak bisa ngomong lebih lama lagi, dan juga gak bisa ngomong lebih kuat di sini, nanti neneknya bangun. Ya udah, itu dulu guys. Adiknya Taylor Swift mengucapkan mite kurete arigato gozaimasu, mata itsuka, mata kondo nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nih, bye. Live update, ini aku udah pagi ya, udah sibuk-sibuk. Dananya lagi. Dia lucu banget kan? Cakipah. Nah, sekarang tuh aku udah bangunin. Nah, sedikit gambaran kesibukanku di pagi ini kan. Aku lagi nganter nenekku di toilet 1. Intip dikit, tapi harus ketutup neneknya, gimana ya, bisa gak? Oh, arimashita. Hai, ikimasu. Neneknya udah selesai pipis, bye-bye dulu ya, bye-bye. Ikimasu yo. Koku keya shimasu ne. Hai. Ini aku. Hai, omatase shimashita. Koko desu. Yoshi. Hai, dozo. Koko keya suru ne.
ちょっとプッシュしますね。よいしょ。そうよな。よしよしよし。綺麗になってました。さん、ちょっとまだ開けますね。いい天気ですよ。もう朝ですよ。晴れ、めっちゃ晴れ。いいお天気です。ちょっとクッキーするように開けますね。Kita tuh nggak boleh ngerekam muka guys. Kalau kayak gini masih nggak apa-apa karena mukanya gak kelihatan. Oke? Aku bangunin dulu. Bye. Ya udah bangun. Kita nge-pipis ya. Shombeng ikimasu ne. Hai, onegai shimasu. Yosho, hai hai hai. Kimashita. Mau ne, hamigaku yo. Juga Nancy guys. Oke. Bangun pagi, nenek-nenek yang agak-agak keadaannya tuh naik turun harus ditensi. Yang demam juga diukur suhu gitu-gitu loh. Nenek-neneknya udah 90-an tahun, 95 ke atas. Ayo, yo kata. Hai, daijoubu desu. Arigatou gozaimasu ne. Owarimashita. Aku mau live update dulu. Ini aku udah siapin makannya kan, makan pagi. Udah terang benderang tuh. Sekarang 6:30. Nenek-neneknya udah satu persatu aku bangunin. Ohayo-chan. Hai. Gu choki pa. Gu choki pa. Gu choki pa. 上手よ。グーチョキパ。木村さんもやって。 Gu choki pa. そう。グーチョキパ。Guys, segitu dulu videonya karena ini aku makin kejar-kejaran sama waktu dan makin sibuk guys. Tapi bentar lagi kabar baiknya adalah aku pulang. Kabar baiknya adalah bentar lagi aku pulang. Gitu. Nenek-neneknya udah berkumpul nih. Belum semuanya, jadi aku harus gercep. Bye bye, thank you. Mite kurete arigato ne. Makasih udah nonton sampai akhir. Bye bye.